Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ali Adam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang kipas angin turbo ya. Ini kipas ini 3-in-1 ya, bisa dipasang di stand berdiri maupun di dinding atau di meja. Kipas ini sangat viral atau ramai di toko-toko online TikTok maupun Shopee maupun lain-lainnya ya. Adapun spesifikasinya yaitu kipas angin 3-in-1 ini dilengkapi dengan motor kuat dan handal yang membuat kipas angin berdiri ini lebih awet dan tahan lama. Kipas angin berdiri atau stand fan airgun ini juga mempunyai 3 pilihan. Pengaturan kecepatan dapat diletakkan di sudut ruangan maupun di tempat-tempat sesuai keinginan kita ya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. 1. Hembusan angin yang kuat. Kipas angin berdiri tornado ini berbahan aluminium sehingga dapat mengembus angin badai dari sudut ruangan yang paling strategis yang menyejukkan ruangan besar Anda. Dilengkapi truss MOSEF atau sekering pengaman panas. Kipas angin Finito kipas angin ini dilengkapi dengan truss MOSEF sebagai pengaman motor untuk mencegah terjadinya oversetting pada motor sehingga bisa mati sendiri. Stabil dan kokoh dengan dudukan yang besar, kipas angin ini dapat berdiri dengan tegak, stabil dan tidak mudah terjatuh. Untuk selalu terjangkau arah hembusan angin yang lebih tinggi dan luas. Keunggulannya kabel dan mesin SNI, ada sensor motor suhu 70 derajat akan mati sendiri. Kemudian motor awet dan aman dari konslet. Kemudian kawat kipas tebal dan tidak mudah berkarat. Kemudian beling-beling sudut 12 derajat sehingga angin kencang. Kemudian tutup belakang kipas berbahan tebal. Kemudian ukuran motor tipe 71x18 ya, lilitan besar dan sangat rapi lilitannya sehingga power mantap. Dudukan keras sehingga kokoh dan tidak mudah bergoyang. Kemudian daya listrik 72 watt, tegangan 22 volt atau 50 Hz. Kemudian ukuran baling-baling 18 in atau 45 cm. Bahan baling-baling aluminium, tinggi maksimal 130 cm. Kemudian mode kipas 3 speed auto swing on atau off. Berat kurang lebih 5,3 kg. Ya, oke, bagaimana selengkapnya untuk merangkit kipas ini ya, karena ini kan 3-in-1 atau bisa berfungsi tiga tempat atau ya, itu berarti cara pemasangnya juga agak ribet ya. Sebelum kita lanjut video, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video update dari saya. Mari kita mulai cara merakitnya. Oke, ini paketannya sudah datang. Oke, kita unboxing dulu ya. Ini juga pengemasannya aman. Ini harganya cukup murah, yaitu kurang lebih 200 ribuan ya. Sudah mendapat kipas 18 in dengan kualitas yang sangat memuaskan ya. Dan Anda sekalian berkenan dengan produk ini atau barang ini, bisa cek link di kolom deskripsi ya. Oke, kita buka dulu. Kita lihat kelengkapannya ya, di dalamnya apa saja. Ini ada baling-baling dan dudukan untuk tiang berdiri ya. Kemudian ini ada barketnya ya, yang dipasang untuk di di tembok, di dinding
juga bisa difungsikan dipasang di meja, kipas meja ya. Kemudian di sini ada motornya atau mesinnya ini ya. Ini agak berat ini yang ini. Ini juga terbungkus plastik semua. Oke, kita coba apa itu rangkai satu persatu. Ini ada kartu garansi toko ya. Ini kebetulan tidak ada buku panduannya. Ini ada baut-bautnya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu apa itu obeng untuk mengencangkan baut-bautnya. Oke, di sini ada barket ya, ini barketnya. Kita harus pilih yang letter L dulu ini ya. Di sini ada letter U juga ada. Ini kita pasang sesuaikan dengan lubang bautnya ya, seperti ini. Yang sebelahnya juga. Di sini ada beberapa macam baut ya, kita harus tahu dulu. Ini bautnya ya, ada 4 macam sebenarnya ya. Ada yang paling kecil, kemudian agak kecil, kemudian ada yang lancip, kemudian ada yang besar sendiri, itu ada skrupnya ya. Ini untuk yang dipasang di stand ini, untuk membaut ini kita memakai yang nomor 2 ya, yang agak kecil, bukan yang paling kecil ya. Yang paling kecil itu nanti sudah dipasang di rangka baling-baling ya, penutupnya baling-baling ya. Oke, untuk yang lancip itu ada presernya ya. Bila dari apa itu kemasannya tidak ada presernya, itu nanti kita bisa beli sendiri di toko material juga banyak, itu murah ya. Itu untuk kita pasang di dinding ya. Kemudian yang agak besar ya, dan ada skrupnya itu untuk stand atau ya untuk stand tiang yang berdiri ya. Oke, kita langsung saja baut dulu barket ya. Barket ini kita mau menggunakan skrup yang atau baut yang agak kecil atau yang nomor 2 ya, ini ya. Kita harus pastikan kencang dalam pembautannya ya, supaya tidak lepas ya. Ini lubangnya agak keras ya. Oke, kita kencangkan. Ini sudah kencang ya. Ini bila dirasa belum kencang, kita bisa kencangkan kembali. Setelah itu kita rangkai yang satunya lagi ya, seperti ini ya. Kita cari lubangnya ya, kita paskan lubangnya tersebut. Ini memakai skrup yang nomor 2 tadi ya, yang agak kecil, bukan yang paling kecil. Yang paling kecil itu untuk rangka yang ada di baling-baling, penutup baling-baling yang paling kecil itu. Karena ini skrupnya banyak sekali, kalau kita dari awal tidak tahu, maka kita akan mengulang-ulangi ya.
Oke, bagi Anda sekalian yang berminat dengan kipas ini bisa cek link di kolom deskripsi ya. Ini 200 ribuan ya, sudah mendapat apa itu kipas turbo 18 in dengan angin yang sangat kencang dan dilengkapi dengan pengaman suhu ya. Nah, suhu tersebut mencapai 70 derajat maka otomatis ada sensornya untuk berhenti sendiri. Ini sangat recommended sekali. Oke, kita lanjut. Di sini ada baut yang paling ya, yang masih baut yang agak kecil ya. Untuk memasang dudukan ini berada di belakang barket. Ini supaya kita ketika kipas ini diletakkan di meja ini supaya bisa datar atau tidak goyang-goyang ya. Ini ada 4. Kita sesuaikan lubangnya ya, lubangnya di belakang itu. Ini bautnya harus kita bedakan supaya tidak salah ya, karena lubangnya itu hampir sama. Tetapi ketika kita salah memasangnya maka akan berisiko ya, apa itu risikonya, atau baut tersebut tidak kencang ya, atau muter terus. Ketika kita mau kita kencengin ternyata muter terus ya, itu salah baut. Oke, sambil menunggu pemasangan dudukan untuk bagian belakang ini untuk kipas supaya bisa ditaruh di meja, bila Anda sekalian mau bertanya-tanya tentang pemasangan atau perakitan kipas ini bisa tulis komentar di kolom komentar ya, atau tentang spesifikasinya dan lain-lain bisa tulis komentar di kolom komentar ya. Karena ini bautnya atau perangkat-perangkatnya itu banyak sekali ya, maka sebenarnya ini mudah untuk memasangnya kalau sudah pernah ya. Kalau belum pernah atau pemula pertama kali ini sangat membingungkan, maka kita harus simak video ini sampai selesai supaya Anda sekalian tidak kebingungan ketika merakit kipas ini ya. Oke, ini sudah hampir selesai ya untuk pemasangan baut atau dudukan untuk kipas supaya bisa ditaruh di meja ya. Ini tinggal satu lagi. Bila Anda sekalian berminat untuk bagaimana cara memasang atau memasangnya di dinding, bisa juga tulis komentar di kolom komentar ya. Nanti saya akan mempraktekkan cara memasangnya di video lain ya mungkin ya. Oke, kita sudah selesai ya. Di sini kita harus memasang ini agak berat, yang ini mesinnya ya. Ini dipasang seperti ini, jepit seperti ini, tetapi bautnya yang ada di sini, yang ini harus dilepas dulu. Oke, ini sudah selesai ya, saya sudah pasang. Dan ini apa itu, kerangka atau besi penutup baling-balingnya ini juga sudah saya pasang. Sini ada 4 baut, yang paling kecil ini untuk ini ya, untuk rangka penutup baling-baling. Oke, ini sudah saya pasang. Kemudian baling-balingnya ini cara pemasangannya, di sini ada baut kecil, kita kendorkan dulu tapi jangan lepas ya. Kalau lepas nanti agak susah untuk memasangnya kembali. Setelah kendor, setelah bisa masuk ya, pokoknya baling-baling tersebut sudah bisa masuk di tempatnya, kita langsung saja ya. Di sini ada
tempat baling-baling tersebut ada seperti besinya agak apa itu, ada tandanya ya. Pokoknya ini untuk tempat baut itu besi yang tempat baling-baling itu agak terkelupas sedikit ya, itu supaya fungsinya baut yang ada di baling-baling bisa merekat ke tempat besi tersebut ya. Memang seperti ada loop, bukan lubang, tetapi seperti besinya tergores atau kerowok ya. Oke, ini sudah selesai. Saya taruh, karena ini apa itu, mesinnya atau motor mesinnya ini berat, maka kalau belum terpasang semua mau berdirikan itu susah ya. Ini saya tempelkan di dinding dulu ya, supaya kita bisa memasang penutup berikutnya. Oke, di sini penutupnya ini, di sini sudah ada apa itu, seperti perekat ya, perekat dari besi atau perekat yang bisa untuk menyelip tutup berikutnya ya. Kita harus buka itu ya, itu yang muter ini ya, ini bisa dibuka tutup ternyata. Jadi untuk menjepit tutup ini ya, kita harus buka dulu semua. Ada satu yang tidak dibuka, itu memang untuk pertama kali ketika kita tempelkan supaya bisa merekat. Kemudian kita tutup satu persatu ya, seperti ini besinya diselipkan atau penutup rangkanya ini selipkan ke rangka yang pertama. Kita harus pastikan ini kuat supaya tidak lepas ya. Oke, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai, kita menuju tahapan berikutnya, yaitu kita mau memasang pengontrolnya ya. Ini pengontrolnya kebetulan nempel di belakang, kita harus pindah karena dudukannya, kalau dudukannya ini dari tokonya menempel di belakang atau di motor, mesin motornya tersebut ada yang bungkus dari plastik, di plastik sendiri ya. Ini ya, ini sebelumnya menempel di belakang di tempat motornya, kita lepas, kita taruh di sini ya, di sini di barcode-nya ini ada 2 lubang ya. Ini ada 2 lubang. Ini ya, ini ujungnya harus kita kencangkan dulu karena dari sana tadinya bengkok. Kalau bengkok itu kan apa itu, tidak bisa kencang kalau dipasang ya, karena terbentur barcode tersebut. Kita harus kencangkan dulu, bisa memakai tang atau alat lainnya. Setelah itu kita pasang di sini ya. Ini untuk tempat apa itu, pengontrol ya, supaya nanti kita pasang di dinding ini bisa untuk mengontrol atau ada tarikannya 1 2 3 itu ya. Oke, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai dan sudah ya, kita pastikan kencang ya atau merekat supaya tidak goyang-goyang. Kemudian kita selipkan atau di situ ada tempatnya atau geser, seperti dimasukkan ya besi tersebut
karena ada dudukannya, kita paskan dan kita tarik ke bawah seperti ini, ya. Nah, ini sudah selesai. Oke, kita tes apakah fungsinya bagus ya. Ini kalau untuk tipas meja ini sudah bisa dipakai. Ini ya, ini sangat kencang ya. Ini bila kita taruh di meja ini sudah sejuk sekali dan bisa berputar-putar seperti ini. Ini lihat tisunya saja, saya taruh tisu di sini, anginnya sangat kencang. Oke, karena tadi kita rangkai untuk dipasang di dinding ya, seperti ini sudah selesai saya pasang di dinding. Hasilnya seperti ini ya, ini juga sangat kencang dan kokoh. Oke, kita lanjutkan cara memasang spannya berdiri atau tiang berdirinya ya. Ini pipa besinya ya. Di sini kita bisa tarik untuk memasukkan ini. Kita harus lepas dulu ini ya. Ini penguncinya kita lepas, setelah itu menutup untuk baut bawah ini kita masukkan seperti ini. Kemudian kita pasang lagi pengunci tersebut, kemudian kita tarik besi yang ada di dalamnya ya. Setelah seperti ini kita taruh di tempat dudukan. Ini ada 4 baut, ada lubangnya 4, kita harus paskan seperti itu. Ini sebelum kita baut ternyata sudah bisa berdiri, kita tinggal mengambil bautnya. Dan di sini juga ada baut dan skrunya ya. Kita bisa memasangnya dari skrupnya, bisa dari belakang apa itu lingkaran atau dudukan tersebut. Seperti ini ya. Ini sudah saya taruh 4 baut ini, tetapi skrupnya ada di belakang. Kita bisa miringkan dulu. Kita miringkan seperti ini. Di sini ada bautnya supaya lebih kencang ketika kita kencangkan. Ini bautnya ya. Ini ada 4. Kita bisa langsung saja taruh di kita masangnya dari belakang seperti ini. Kita kencangkan semua. Oke, kita menuju ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan kipas angin tersebut ya. Ini agak berat ya, kurang lebih 5 kg. Oke, di sini ada skrup atau
baut kecil ini ya, kita harus kendorkan dulu ya supaya bisa masuk di tiang penyangga sana atau tempatnya sana. Kita ini harus kendorkan dulu, tapi jangan sampai lepas. Terus sampai lepas agak susah, nanti kita pasang 2 kali. Dan di sini kita harus masukkan dengan di sini ada penanda ya, ada penanda itu pipa besinya ada seperti lubang kecil, itu berarti kita paskan baut tersebut ke tempat lubang kecil tersebut. Kemudian kita bisa bentangkan seperti ini. Oke, ini kita bisa bentangkan ya, karena yang kita bisa pasang seperti ini, atau parket yang untuk dinding itu bisa ke depan juga bisa. Karena ini saya mau untuk ke dinding, ini sekedar contoh supaya bisa dipasang di apa itu tiang berdiri. Saya pasang seadanya saja karena ini saya beli mau saya pasang di dinding ya. Oke, cukup sekian, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian, dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.